Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang akan kita kerjakan. Yang ditanyakan adalah kelajuan dan kecepatan Rahmat ke rumah Farel. Sebelumnya kita tulis dulu diketahui dan ditanyakan ya sebelum kita kerjakan soalnya, biar nanti kebayang gitu ya yang harus dikerjakan itu seperti apa. Kita tulis dulu diketahui. Oke, diketahui dari soal Rahmat berlari ke rumah Amin sejauh 10 kilometer. Kita tulis sebagai S1 ya. S1-nya 10 kilometer. Kemudian 4 kilometer ke rumah Fuad. Berarti kita tulis S2 4 kilometer yang berada di timur. Setelah itu kembali sejauh 3 kilometer. Kita tulis sebagai S3 3 kilometer ke arah selatan ke rumah Farel. Kita waktu ke rumah Amin 20 menit. Berarti kita tulis T1 20 menit. Kemudian dari rumah Amin ke Fuad 30 menit. Kita tulis T2 30 menit. Kemudian lagi dari rumah Fuad ke Parel adalah 10 menit. Kita tulis sebagai T3, 10 menit. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kelajuan dan kecepatan Rahmat ke rumah Farel. Oke, ya ini terakhirnya ke rumah Farel ya. Kita tulis nih ditanyakannya. Sebenarnya kelajuan dan kecepatan itu sama-sama V ya, itunya apa simbolnya. Jadi bisa kita tulis aja nih. Untuk kelajuan itu sebagai V ya. Kemudian untuk kecepatan juga sama V. Nanti kita lihat aja nih bagaimana judulnya gitu ya. Baru nanti kita bisa lihat V-nya itu maksudnya yang mana kayak gitu. Oke, sebelum mengerjakan soal ini kita harus menggambar terlebih dahulu. Jadi ini kita tulis dulu nih arah mata anginnya. Ini kan utara ya, ini selatan, ini berarti barat. Kemudian ini adalah timur, ini arah mata anginnya. Sekarang kita gambarkan bagaimana cara Rahmat ke rumah Farel kayak gitu. Oke, ini gambar aja seperti kita gambar Jalan Dora gitu. Rahmat berlari ke rumah Amin sejauh 10 kilometer yang berada di arah utara. Berarti ke arah utara ke atas ya. Kita tulis kayak gini. Nah, kayak gini nih. Pertama, ini adalah S1 ke arah utara. Kemudian 4 kilometer ke rumah Fuad yang berada di timur. Berarti belok kanan ya, sejauh 4 kilometer. Kayak gini, segini ya panjangnya. Kalau ini 10 ya kira-kira ini kepanjangan juga sih sebenarnya. Pokoknya kira-kira ya. Tadi kan ini 10-nya panjangnya segini. Berarti kalau 4 mungkin segini. Ini S2. Sejauh 4 kilometer ke rumah Fuad berada di timur. Setelah itu kembali sejauh 3 kilometer ke arah selatan ke rumah Farel. Ke arah selatan berarti ke bawah. Sejauh 3 kilometer berarti seginian lah ya. Nah, ini adalah S3-nya. Yang ditanyakan itu adalah kelajuan dan kecepatan Rahmat ke rumah Farel. Sebelumnya di sini teman-teman udah pasti pada tahu ya bedanya kelajuan dan kecepatan itu apa. Jadi kalau kelajuan itu merupakan besaran skalar. Yang mana kalau besaran skalar itu tidak memperhatikan arahnya, jadi hanya memiliki nilai gitu ya intinya. Lalu kalau kecepatan itu apa? Nah, kalau kecepatan itu adalah besaran vektor. Kita tulis ke sini. Besaran vektor itu selain memiliki nilai, itu memiliki arah juga, teman-teman. Jadi nilai ditambah dengan arah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kelajuan dulu yang gampang. Kita tulis kayak gini. Nah, pertama kita cari dulu kelajuan. Oke, satu, kelajuan. Kita lihat nih kelajuannya itu berapa. Pertama, rumus untuk mencari kelajuan itu adalah X dibagi dengan T. Sebentar, ini ada kesalahan nih. X dibagi T ya rumusnya. X dibagi dengan T, yang mana X itu adalah jarak yang ditempuh dan T adalah waktu. Nah, berarti kan jarak yang ditempuh oleh Rahmat itu berarti tinggal jumlahin aja S1, S2, dan S3. S1 tambah S2 tambah S3. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh Rahmat dari rumah Rahmat dari rumah Rahmat mungkin ya. Rumah Rahmat ke rumah Amin, terus rumah Fuad, lalu ke rumah Farel. Berarti dari rumah Rahmat ke rumah Farel itu waktu yang dibutuhinnya adalah T1 tambah T2 tambah T3. Berarti V sama dengan masukin nih S1-nya 10, S2-nya adalah 4, S3-nya adalah 3.
Kemudian T-nya, T1 adalah 20, T2 30, T3 adalah 10. Maka V sama dengan 10 tambah 4, 14, tambah 3, 17, dibagi dengan 20 tambah 30, itu adalah 50, tambah 10 adalah 60. Jadi 17 per 60 atau mau dibagi juga boleh ya. 17 dibagi 60 itu 0,28. Jadi V-nya adalah 0,28. Satuannya itu adalah kilometer per menit ya. Ingat satuannya bukan meter per second karena di sini satuan yang digunakan kilometer untuk panjang dan menit untuk waktu. Jadi V-nya adalah 0,28 kilometer per menit. Ini untuk kelajuan. Oke, kemudian yang kedua, sebelum kita cari berapa besar kecepatan, kita cari dulu perpindahannya. Kenapa kita harus cari perpindahan? Karena perpindahan itu berbeda dengan jarak ya. Kalau jarak itu pokoknya jumlahin aja nih S1, S2, S3. Tapi beda halnya dengan perpindahan. Perpindahan itu adalah jarak antara posisi awal dan posisi akhir. Jadi ini adalah perpindahannya nih. Nah, lihat garis merah ya. Ini kan posisi akhirnya itu di sebelah sini. Kemudian posisi awalnya di sebelah sini. Berarti kita cari garis miringnya yang ini. Ini adalah perpindahan. Kayak gitu. Oke, lalu gimana nih cara nyari perpindahan? Kita bisa tarik garis putus-putus di sini. Kita tahu kalau S3 itu berapa? 3 kilometer. Kemudian S2-nya adalah 4 kilometer. Lalu S1 nih panjang dari sini ke sini itu adalah 10. Nah, maka bagian kecil yang ini itu kan berarti 3 ya. Yang ini 3 karena segaris ya sama yang ini. Maka sisanya itu adalah 7 di sebelah sini. Dari sini ke sini itu adalah 7. Dari garis putus-putus ke bagian bawahnya adalah 7 kilometer. Nah, berarti kan kalau kita gambarkan ulang, itu kayak gini gambarnya ya. Nah, kayak gini. Eh, kayak gini nih. Nah, gitu. Ini perpindahan yang ingin kita ketahui. Kemudian ini adalah sama dengan 4. Kemudian ini adalah sama dengan 7. Kayak gitu. Ini adalah perpindahannya. Nah, ini kan membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti bisa kita cari perpindahannya atau S dengan menggunakan Pitagoras, yaitu S sama dengan 7 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Maka S sama dengan 7 dikuadratkan 49, 4 dikali 4 atau 4 kuadrat adalah 16. Jadi S sama dengan 49 ditambah dengan 16, hasilnya adalah 65. Akar dari 65, jadi S sama dengan akar 65 adalah 8,06. 06, satuannya kilometer. Jadi beda ya perpindahan sama jarak itu. Kalau misalnya perpindahan itu posisi awal terhadap posisi akhir, kalau jarak pokoknya jumlahin aja gitu ya, jarak yang ditempuh sama si Rahmat tadi. Oke, kalau kita udah mengetahui perpindahan, langkah yang ketiga kita bisa cari kecepatan. Untuk mencari kecepatan, rumusnya itu adalah S dibagi dengan T nih teman-teman. Jadi bedanya di perpindahannya aja. S ini adalah perpindahan, kalau X itu adalah jarak. Nah, ini jarak ya. Kalau S di sini adalah perpindahan. Kayak gitu ya, aku harap bisa difahami. Oke, kita lihat di sini S-nya sudah diketahui sebesar 8,06. Nah, untuk T-nya itu T1 tambah T2 tambah T3 tetap sama. Berarti 20 ditambah dengan 30 ditambah dengan 10. Ini kita tarik garis ke sebelah sini aja ya. V sama dengan 8,06 dibagi dengan 20 tambah 30, 50. 50 tambah 10 adalah 60. Jadi V sama dengan 8,06 dibagi dengan 60, hasilnya adalah 0,134. Satuannya sama, yaitu kilometer per menit. Kayak gitu, kayak gini ya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan nih sekarang. Kalau kelajuannya itu adalah sebesar 0,28 km per menit, kalau misalnya kecepatan 0,134 km per menit. Kayak gitu. Terima kasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.